masa depan tidak ada yang tahu. Sehingga perlu kita persiapkan, perlu kita siapkan bahtera atau kapal kedua kita. Sehingga just in case kenapa-napa dengan pekerjaan kita, primary income kita, kita mempunyai second income. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan trading sebagai alternatif solusi bisa mendapatkan extra income, tambahan income, sebagai side income, sebagai second income, maka yang paling terpenting adalah menurut saya adalah tabungan atau modal itu harus cukup lumayan ada. Dan selalu saya sampaikan bahwa kita tradingnya follow the trend, jangan lawan trend. Kalau follow the trend, biasanya kalau kita punya gantungan atau punya jemuran atau punya floating, akan ketutup lagi someday. Makanya tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Pekerjaan kita senyaman-nyamannya atasan kita, sebaik-baiknya karyawan sama atasan. Bos kita mungkin baik, manajer kita baik, mungkin direktur kita baik sama kita. Tapi kan mereka juga sama-sama karyawan. Suatu saat akan mengalami layoff atau mungkin amit-amit pecat misalnya. Secara main job, sebagai main income, sebagai main career, ya sebagai karir utama Bapak Ibu adalah sebagai karyawan, bukan sebagai full time trader. Sehingga perlu diperhatikan, tetap dijaga yang mainnya itu paling penting. Gitu ya. Sedangkan si trading ini adalah sebagai second atau alternatif atau tambahan income lainnya. Itu yang mesti masuk ke dalam otak kita. Mindset bawah sadar kita, trading adalah second income. Pekerjaan ataupun karir ataupun tambahan income lainnya yang tidak harus kita dapatkan setiap saat, karena namanya tambahan kan, ekstra lah, boleh dibilang ekstra tambahan untuk buy pertama, buy kedua 0,01 lagi, begitu terus. Bayangkan kalau modal 1000, ini profitnya $100, ini profitnya $100, berarti sudah dapat $200 dalam waktu sebulan, sudah profitnya 20%. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kesempatan kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing pemahaman saya, pengalaman saya, dan cara saya memandang bisnis trading ini sebagai bisnis jangka panjang. Dan pada video kali ini, saya ingin sharing mengenai pengamatan, pengalaman saya, serta jika saya masih menjadi karyawan, maka saya akan mengikuti video ini, langkah-langkah panduan video dari edukasi trading di video ini, sehingga saya bisa menjadi berkecukupan secara finansial. Sekali lagi, video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya yang sudah jatuh bangun di trading, dan saya ingin memberikan edukasi, pemahaman, guidance, panduan bagi Bapak Ibu yang masih menjadi karyawan atau mungkin yang bukan non-karyawan pun sebenarnya bisa mengikuti cara ini jika cocok. Tapi sekali lagi saya ini mengambil topiknya adalah cara trading yang bisa profit konsisten untuk para profesional, dalam kurung karyawan. Nah, artinya apa? Artinya ya kalau karyawan saya akan bahas secara cash flow. Secara cash flow, secara income, berarti kan karyawan sebenarnya mendapatkan gaji secara bulanan. Ya, sehingga penghasilan karyawan itu cuma satu kali. Dalam sebulan hanya satu kali, yaitu gajian. Di luar misalnya dapat tunjangan hari raya atau bonus-bonus lainnya, saya tidak bahas. Tapi yang saya bahas adalah setiap bulan Bapak Ibu kalau sebagai karyawan maka akan mendapatkan gaji setiap bulan. Jadi income-nya cuma satu. Nah, jadi ini akan saya bahas kenapa saya mesti melihat dari sudut pandang karyawan. Dan biasanya kalau karyawan itu expense-nya lebih besar daripada penghasilan. Kenapa? Karena banyak godaan, banyak keinginan, needs, wants, ya, campur aduk gitu ya, antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, contoh apa? Misalnya mau upgrade handphone, upgrade mobil, upgrade mungkin tas mewah atau jam tangan kalau cowok gitu ya. Atau kalau cewek mungkin tas atau baju atau sepatu gitu. Atau mungkin rumah, atau mungkin holiday, atau makan. Jadi
Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Padahal belum tentu butuh, tapi diinginkan. Jadi beda antara butuh dengan ingin. Wants versus needs. Gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak bahas terlalu jauh karena saya ada hubungannya dengan trading. Nah sekali lagi saya bahas bahwa karyawan tuh expense-nya lebih besar biasanya dibanding income. Sehingga at the end, akhir bulan atau awal bulan, gajinya habis. Sisa uangnya nol, bahkan minus, bahkan pinjam. Tutup lubang, gali lubang. Kenapa? Karena banyak cicilan. Tadi saya bilang, banyak cicilan handphone, cicilan mobil, cicilan sepeda motor, atau cicilan kartu kredit, dan segala macamnya. Sehingga kita biasanya, ya saya bilang itu kayak semacam red race ya. Jadi kayak semacam berlomba-lomba untuk mencari kebutuhan, tapi income-nya habis karena banyak kebutuhan expenses. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mencari income tambahan, biasanya terpaksa. Itu kalau udah terpaksa banget, baru dicari income tambahan. Tapi selama nyaman, biasanya karyawan itu sudah hidupnya zona nyaman, sehingga tidak mau mencari income tambahan. Kenapa? Karena ini sangat beresiko sekali. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Jadi secara cash flow, saya bahas sekilas saja tentang beberapa hal yang biasanya dialami atau didapatkan oleh para karyawan. Sebesar-besarnya gaji seorang karyawan pasti akan habis juga pada saat kebutuhannya semakin besar. Income besar, otomatis expenses besar, keinginan besar. Dan kita bahas juga secara waktu. Waktu sudah jelas. Waktu kita sebagai karyawan akan 90% akan dicurahkan kepada pekerjaan kita, karir kita sebagai apa. Belum lagi pergi pagi, pulang malam, di jalanan macet. 2 jam, 3 jam sekali pergi, pulang pergi bisa 4 jam sampai 5 jam hanya di jalan saja. Sedangkan di kantor biasanya kita 8 to 5, 8 ke 5 atau 8 ke 6, bahkan biasanya kita harus melakukan lembur gitu ya, kerja overtime. Ya, tanpa diberikan bonus gitu ya. Jadi berbeda-beda, setiap perusahaan berbeda-beda, setiap karyawan berbeda-beda. Sehingga ini membuat kita mungkin dari pagi sampai malam waktu kita akan habis di perjalanan, pulang pergi kantor, dan di pekerjaan kita. Ya syukur-syukur bisa work from home, work from anywhere, itu bagus ya. Jadi ada beberapa perusahaan, beberapa karir, beberapa jenis pekerjaan bisa work from home, work from anywhere, itu lebih bagus lagi, jadi lebih fleksibel. Tapi saya bicaranya adalah yang standar saja ya, karena zaman COVID sudah lewat, sehingga biasanya kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan itu umumnya kembali kepada kantor offline meeting atau offline office. Lalu biasanya kan kalau karyawan hubungan dengan trading biasanya tidak sempat untuk pantau chat karena ada meeting, ada pekerjaan lainnya, sehingga tidak bisa memantau chat setiap saat. Pulang kantor udah capek, ya sudah malam, trading pun sudah bingung asal-asalan, sehingga kadang-kadang juga kita tidak bisa melakukan trading di malam hari jika kita sedang sibuk ataupun sedang mengalami banyak masalah di kantor atau mungkin capek gitu ya, atau lelah. Sabtu Minggu, nah biasanya kan market tutup kalau gold gitu ya, sehingga kita tidak bisa trading. Mungkin hanya bisa digunakan untuk belajar. Itu pun kalau mau belajar, kalau punya keinginan untuk belajar. Sehingga sangat sulit sekali membagi waktu antara pekerjaan dengan trading. Jadi saya berhubungan dengan trading karena saya basicnya adalah sebagai trader. Jadi saya akan memberikan pengamatan saya kalau saya sebagai karyawan dan saya bisa menonton video ini, saya akan mencoba mencari income tambahan dari trading. Caranya gimana? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, perlu kita perhatikan juga resiko karyawan. Setinggi-tingginya Bapak Ibu menjabat di suatu perusahaan, Anda tetap namanya adalah karyawan, profesional. Bukan owner, bukan pemilik. Begitu ya, sehingga suatu saat, jika saatnya akan terjadi juga, Bapak Ibu akan mengalami rotasi, mutasi, atau bahkan digantikan oleh sistem atau mungkin robot atau AI, atau mungkin ada profesional atau karyawan yang lebih muda, yang lebih fit, yang lebih murah tanda kutip gajinya dibanding kita gitu ya. Dan mungkin skillnya lebih jago daripada kita. Karena kan perkembangan makin tinggi, makin cepat sekali. Sehingga the worst case adalah kita amit-amit dipecat atau disuruh undurin diri secara sukarela. Ya kalau dapat pesangon, kalau nggak dapat pesangon, gigit jari kita. Benar gak Bapak Ibu? Nah itulah resiko-resiko yang perlu kita perhatikan kalau sebagai karyawan. Makanya kenapa saya membuat video ini. Supaya menjadi ide baru buat Bapak Ibu. Siapapun juga yang menonton video ini. Bahwa tidak ada yang aman di dalam dunia ini.
pekerjaan kita senyaman-nyamannya atasan kita, sebaik-baiknya karyawan sama atasan. Bos kita mungkin baik, manajer kita baik, mungkin direktur kita baik sama kita. Tapi kan mereka gak sama-sama karyawan. Suatu saat akan mengalami layoff atau mungkin amit-amit pecat misalnya, pemecatan, PHK. Kalau perusahaannya sedang ada sesuatu perampingan atau gulung tikar. Amit-amit semoga tidak terjadi. Ya, tapi namanya masa depan tidak ada yang tahu. Sehingga perlu kita persiapkan, perlu kita siapkan bahtera atau kapal kedua kita. Sehingga just in case kenapa-napa dengan pekerjaan kita, primary income kita mempunyai second income. Nah, second income ini saya akan ajarkan caranya menurut pengalaman saya kalau saya sebagai karyawan, bukan sebagai full time trader. Beda ya Bapak Ibu ya. Saya sekarang sebagai full time trader, tapi kalau saya sebagai karyawan, karena saya dulu pernah bekerja sebagai karyawan, dulu sebagai IT head, sebagai IT manager, saya tahu sebagai karyawan itu bagaimana selama 11 tahun itu bagaimana. Suka dukanya sebagai karyawan sebagaimana. Gitu ya. Makanya saya berani men-sharingkan pengalaman saya apabila saya menjadi karyawan dan saya bisa trading juga melihat video ini. Nah, selain faktor internal dari perusahaan kita, ada faktor eksternal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Harga. Harga kebutuhan makin tinggi. Inflasi makin mahal. Inflasi makin tinggi. Kenaikan gaji Bapak Ibu yang setiap tahun mengharapkan gaji. Pak Jo, saya akan naik gaji 10%. Saya akan naik gaji 5%. Tetap akan kalah besarnya tingkat kenaikannya gaji kita dibanding tingkat inflasi. Jelas Bapak Ibu ya? Pak Jo kan tapi kita bisa nabung. Nabung pun lebih kecil. Karena gaji kita pasti akan kecil untuk ditabungkan kalau kita banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi kita kembali kepada inflasi. Nah sekali lagi, inflasi biasanya lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Kecuali Bapak Ibu dapat promosi. Itu beda ya. Misalnya dari junior supervisor menjadi senior supervisor. Dari supervisor naik menjadi manager. Dari manager menaik jadi senior manager. Dari senior manager naik menjadi director. Nah itu beda lagi. Itu mungkin gajinya bisa naiknya bisa mungkin 30 bahkan 50% lebih. Tapi kalau normal gaji kenaikan biasa setiap tahun, biasanya cuma 5% atau mengikuti data kenaikan UMR. Berapa persentasenya? Begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kejadian ini terjadi terus, maka biasanya middle class yang gajinya mungkin di atas income-nya, maksudnya income-nya di atas 10 juta sampai 20 juta atau 30 juta, middle class itu akan turun. Karena kebutuhan makin mahal, kebutuhannya makin semuanya serba tinggi, harga-harga biaya hidup, sedangkan income-nya sedang-sedang saja, rata-rata saja, walaupun naik gaji tapi tetap lebih kecil daripada harga kenaikan barang. Dan di samping itu kita mesti ngerti bahwa cari pekerjaan sekarang makin sulit. Karena ada robot, ada AI, ada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dari luar negeri, outsource gitu ya, outsourcing, dan biasanya kita juga sebagai karyawan pun susah, atau sebagai new, ataupun aplikan, atau yang ingin mencari pekerjaan akan kalah dengan mereka-mereka yang mungkin lebih, tadi saya bilang, lebih muda, lebih skill lebih bagus, lebih murah harganya, tanda kutip secara gaji, begitu ya, sehingga itu menjadi tantangan kita. Nah, sehingga dari sekian poin yang tadi saya bahas, saya mengambil kesimpulan bahwa trading bisa menjadi solusi, alternatif solusi. Sekali lagi, trading bisa menjadi alternatif solusi. Memang ingin serius untuk bisa mendapatkan income tambahan dari trading ini. Karena Bapak Ibu kan secara main job, sebagai main income, sebagai main career, ya sebagai karir utama Bapak Ibu adalah sebagai karyawan, bukan sebagai full time trader. Sehingga perlu diperhatikan, tetap dijaga yang mainnya itu paling penting gitu ya. Sedangkan si trading ini adalah sebagai second atau alternatif atau tambahan income lainnya. Itu yang mesti masuk ke dalam otak kita. Mindset bawah sadar kita, trading adalah second income. Pekerjaan ataupun karir ataupun tambahan income lainnya yang tidak harus kita dapatkan setiap saat. Karena namanya tambahan kan, ekstra lah, boleh dibilang ekstra tambahan, ekstra income. Kalau lagi bagus marketnya, kita profit. Kalau lagi jelek ya kita jangan masuk. Nah itulah salah satu konsep yang mau saya sharing kepada Bapak Ibu sebagai karyawan. Dan tradingnya kita pun jangan terlalu scalping. Jangan terlalu intraday. Jangan terlalu ibaratnya ingin full margin. Begitu ya. Itu sangat salah menurut saya. Kalau Bapak Ibu sebagai karyawan, maka trading yang paling nyaman, yang paling aman, yang paling bisa profit konsisten adalah semi swing. Artinya kita tradingnya di time frame M30, H1 dan seterusnya.
Kenapa? Karena kan trading ini sebagai extra income tambahan. Di mana waktu kita itu tidak bisa setiap saat memantau chart. Kadang-kadang market siang hari atau sore hari ada entry, kita nggak mungkin masuk. Karena kita masih bekerja. Tidak mungkin dong kita buka chat di kantor gitu ya, di komputer kantor atau di notebook kantor, atau lagi meeting kita pegang handphone, kalau kita trading buy sell bisa kita di kena SP. Bener gak Bapak Ibu? Sehingga cara yang terbaik adalah Bapak Ibu melakukan trading itu sebagai semi swing. Nanti saya akan ajarkan atau saya akan sharing cara saya, alternatif saya bagaimana untuk kita trading tersebut. Lalu berikutnya modal. Modal sebagai karyawan, jangan modalnya kecil, $50, $30, itu hanya untuk belajar saja. Tapi kalau ingin mendapatkan income secara extra income yang lumayan menarik, yang lumayan bagus, yang lumayan tinggi untuk menambah kita punya income, maka saran saya sebaiknya modalnya harus cukup besar. Ya, nanti akan saya bahas di slide berikutnya lagi. Ya, jadi modal itu paling penting. Kalau sekarang pertanyaannya, Pak Jo, modal saya nggak punya karena sebagai karyawan kan modal kita terbatas. Betul. Kalau kita selalu mengikuti penghasilan kita dari pekerjaan kita dan kita tidak bisa menabung, maka kita tidak pernah punya tabungan. Ya kan, karena secara tanda kutip tadi saya bilang, income masuk, numpang lewat, gaji masuk, numpang lewat di rekening, habis lagi untuk bayar cicilan-cicilan. Nah, repotnya memang kalau karyawan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena kebutuhannya makin banyak. Ya, keinginan makin banyak. Sehingga upgrade apalah, upgrade handphone, upgrade mobil, upgrade motor, upgrade holiday, upgrade baju, dan segala macamnya. Dan itu membuat kita tidak punya saving, tidak punya tabungan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan trading sebagai alternatif solusi bisa mendapatkan extra income, tambahan income, sebagai side income, sebagai second income, maka yang paling terpenting adalah menurut saya adalah tabungan atau modal itu harus cukup lumayan ada. Nah, saran saya, singgung saya sedikit, kalau Bapak Ibu ingin trading yang nyaman, trading gold misalnya, kalau saya seperti saya selalu trading gold, XAUSD, di futures market, maka saya selalu mempersiapkan modal saya sebanyak atau sebesar $1.000 untuk lotnya 0,01 saja dengan 2 kali averaging maksimal. Itu pun kalau mau averaging, kalau enggak jangan. Dan selebihnya tinggal di compounding atau tinggal di kelipatan. Itu saran yang menurut saya terbaik kalau untuk kita semi swing. Dan ini bukan full margin. Saya akan melakukan trading dengan cara menjaga risikonya. Risiko kita jaga, maka otomatis keamanan dana kita lebih terjamin, lebih aman gitu ya. Karena uang kita kan jangan sampai hilang. Karena kan ini sebagai second income. Jangan sampai kita ngotot buy atau sell. Jangan. Tunggu momentum yang bagus kita beli atau kita jual. Nanti kita akan bahas bersama. Sekali lagi, itu saran saya untuk secara money management. Jaga risiko, otomatis maka profitnya akan bisa didapatkan secara long term. Tapi bisa konsisten lagi, lebih bagus. Karena bisa long term punya trading. Dan selalu saya sampaikan bahwa kita tradingnya follow the trend. Jangan lawan trend. Kalau follow the trend, biasanya kalau kita punya gantungan atau punya jemuran atau punya floating, akan ketutup lagi someday. Makanya nanti akan kita bahas di dalam detail, di dalam video-video saya di dalam edukasi, ada juga video-video Bapak bisa belajar di dalam STI VIP. STI VIP itu ada tentang membaca tren, sideway, uptrend, downtrend, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mendapatkan secara gratis di STI VIP untuk video edukasi dasar trading. Untuk Bapak Ibu yang sibuk bekerja, yang sibuk beraktivitas, tidak bisa pantau chart setiap saat, maka saran saya yang paling gampang teknik trading, kalau ingin trading sendiri ya, maka biasanya saya menggunakan follow the trend. Artinya apa? Kita mencari entry sesuai dengan arah market. Jika marketnya sedang uptrend, kayak begini, maka kita selalu mencari buy, turun lagi buy. Selalu uptrend, carinya buy. Jangan cari sell. Begitu aja. Kalau lagi downtrend, maka kita carinya sell. Gitu aja. Itu yang paling sangat mudah, tidak perlu technical terlalu canggih. Ya, cukup bisa membaca arah market, maka carilah entry buy atau sell sesuai dengan trennya tersebut. Kalau tidak bisa mengerti, Pak Jo saya bingung baca arah market, Bapak Ibu bisa ikut kelas gratis namanya grup VIP. Joinnya gratis, ini nggak pakai bayar gitu ya. Ada video-video rekaman saya untuk dasar-dasar trading. Jadi Bapak Ibu yang masih pemula bisa berguna ini video-video ini.
Nanti bisa kontak admin untuk join di grup VIP ini. Jadi gitu aja, sederhana itu. Ya, boleh misalnya tadi misalnya contoh modal $1.000, lotnya 0,01 saja untuk buy pertama. Buy kedua 0,01 lagi. Begitu terus. Bayangkan kalau modal 1.000, ini profitnya $100, ini profitnya $100, berarti sudah dapat $200 dalam waktu sebulan. Sudah profitnya 20%. Ya, profitnya 20% karena $200. Sebulan, 3 bulan 60%. Kalau bagus terus marketnya ya. Tapi kalau jelek-jeleknya, sejelek-jeleknya deh, berarti mungkin setahun itu bisa dapat 50 sampai 100%. Jadi dari modal 1.000 menjadi 2.000 dalam waktu 1 tahun. Asal konsisten aja. Dan lupakan setelah buy, set and forget. Apa maksudnya lupakan? Ya setelah kita buy, kita kerja kembali. Melakukan aktivitas kita yang lain, namanya set and forget. Set and forget. Sudah. Setelah buy entry udah tinggalin aja. Nggak mungkin MC. Kenapa? Karena 0,01. Kecuali jangan buy di pucuk. Nah itu salah, kalau buy di pucuk bisa MC. Atau sell. Sell bisa MC. Kalau lagi uptrend kita sell, MC. Margin call, bahaya. Jelas Bapak Ibu ya? Sangat mudah sebenarnya untuk ini. Dan kalau kita perhatikan lagi, kita punya profit pun gampang. Secara total itu bisa ikut copy trade, bisa dapat. Ini saya baru mulai, 2 hari 2% lumayan copy trade. Ada lagi follow signal udah 100%. Ya, ada lagi yang trading sendiri. Nah, itu 200%. Jadi ini sangat-sangat kita bisa manfaatkan untuk menambah income kita sebagai karyawan. Selain kita punya gaji sendiri setiap bulan, kita punya side job atau punya side income sebagai karir kedua kita, sebagai kapal kedua kita untuk masa depan kita. Nanti di part 2, video part kedua, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Terima kasih.